gurunya Ar-Raji Hasim, yaitu Abia atau Abati Ahmad Al-Badr alias Heri Marzuki. Nah, pada saat itu tentu kita semua mengira bahwa itu murni ilmunya Ar-Raji Hasim atau semacam hasil olah pikirnya selama dia belajar maupun selama dia berguru. Tapi kemudian ternyata terbukti lain. Semua ilmu yang dia sampaikan itu bersumber dari Heri Marzuki, Abati Ahmad Al-Badr. Bagaimana mungkin Heri Marzuki bisa merekrut Ar-Raji Hasim menjadi sales torikotnya. Jadi kemampuan Heri Marzuki untuk merekrut Ar-Raji Hasim menjadi sales torikotnya. Pasti si Marzuki sudah mempelajari secara cermat tentang sepak terjangnya si Ar-Raji kan gitu. Nah, dia giring, bagaimana caranya digiring hingga Ar-Raji bisa menjadi bagian dari torikohnya. Karena si Marzuki sudah lihat kan, ini ada potensi besar. Ya. Seorang dokter ya, bisa dikatakan ahli tasawuf, ahli filsafat kan. Oh, ini luar biasa kalau bisa jadi sales torikotnya kan. Dengan satu risiko bahwa tidak mudah gitu loh. Bahkan hampir mustahil kalau si Ar-Raji bisa direkrut kalau ngelihat kapasitasnya, ya. Tapi kok bisa direkrut itu jadi aneh. Apakah mungkin pengaruh sihirnya? Nggak tahu juga, ya. Cuman nggak logis aja. Orang sekelas Ar-Raji yang bukan kaleng-kaleng bisa direkrut oleh si Heri Marzuki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidun Majid. Para pemirsa yang berbahagia dan dirahmati Allah, bertemu kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya kembali ingin mengangkat masalah gurunya Ar-Raji Hasim, yaitu Abia atau Abati Ahmad Al-Badr alias Heri Marzuki. Pada awalnya, sekitar 2-3 bulan yang lalu, ketika saya menonton video-videonya Ar-Raji Hasim, saya melihat suatu hal yang luar biasa. Jujur saja ada kekaguman kepada Ar-Raji Hasim ini. Ketika dia bicara soal Al-Mahdi, ya, Ad-Dajjal, kemudian ilmu ruh, khususnya tentang nama ruh kan ya. Kemudian tentang Nabi Khidir. Itu bagi saya suatu hal yang luar biasa dan termasuk hal baru gitu ya. Nah, pada saat itu tentu kita semua mengira bahwa itu murni ilmunya Ar-Raji Hasim atau semacam hasil olah pikirnya selama dia belajar maupun selama dia berguru. Kan gitu. Dugaan awalnya begitu. Tapi kemudian ternyata terbukti lain. Semua ilmu yang dia sampaikan itu bersumber dari Heri Marzuki, Abati Ahmad Al-Badr. Kan gitu. Ya terungkap lah kan gitu kan. Nah, tapi ada hal yang menarik bagi saya. Bukan persoalan keilmuannya, tapi bagaimana mungkin Heri Marzuki bisa merekrut Ar-Raji Hasim menjadi sales torikotnya. Kan ya bahasanya begitulah. Ya. Karena setelah Ar-Raji Hasim bicara banyak tentang ilmu ruh, Nabi Khidir dan lain sebagainya, itu banyak orang yang bergabung kepada torikot si Heri Marzuki ini, torikot Al-Muhammadi, terutama dalam konteks ingin mendapatkan nama ruh kan itu. Itu ceritanya banyak itu, banyak yang direkomendasikan ya, karena melihat si Ar-Raji Hasim. Nggak mungkin orang ini bohong kan itu, seorang dokter filsafat kan, ilmunya mumpuni kan itu, nggak mungkin berbohong. Sehingga banyak yang mengikuti pengajiannya si Heri Marzuki. Nah, yang menarik begitu, bagaimana bisa Heri Marzuki merekrut Ar-Raji Hasim
menjadi sales torikotnya. Kan gitu yang menarik untuk dicermati gitu. Karena begini, dia ngambil risiko sebetulnya. Dia tahu kelas-kelasnya Araji, ya tidak mungkin mudah diakali kan gitu, melihat keluasan ilmunya. Tapi risiko itu dia ambil sama Heri Marzuki dan ternyata berhasil. Dia bisa meyakinkan si Araji Hasim untuk bergabung dengan torikotnya. Ya, jadi saya melihat di sini secara psikologis sebenarnya Araji Hasim itu tipe orang yang mudah ditekan, ya mudah ditekan, mudah diprovokasi dan mudah tertekan gitu. Sehingga ketika itu terjadi penekanan entah dengan bahasa apa, itu akal sehatnya udah nggak jalan. Ya, bisa juga karena sudah kadung percaya bahwa Heri Marzuki ini ada seorang wali, itu sudah terkungkung pikirannya, sehingga apa yang dikatakan ini benar semua. Dan dia tidak mau melakukan kesalahan sebagaimana Musa melakukan kesalahan. Nah, dia memposisikan diri sebagai Nabi Musa, kan ngaco itu. Ya kan? Nah, di sini saya lihat kecerdikan lain ya daripada Heri Marzuki dalam konteks sales marketing. Ya. Karena akhirnya dagangan dia tentang nama ruh itu laku keras. Ya. Sama pengangkatan wali laku keras. Kita nggak tahu berapa banyak dapat duit dari semua itu. Dan boleh jadi Araji sebagai sales torikot, ya, boleh jadi ikut menikmati atau dapat bagian lah dari kerja kerasnya lah sebagai sales torikot. Nah, jadi di situ yang menariknya. Hanya saja satu hal yang tidak dipertimbangkan atau tidak tidak dipertimbangkan atau nggak dipikirin sama si Araji Hasim. Kenapa dia harus bicara kepada publik tentang guru mursyidnya yang bernama Abati Ahmad Al-Badr? Itu kesalahannya. Ya, di satu sisi mungkin dia ingin membanggakan, tapi konteksnya saya pikir bukan. Dalam rangka promosi juga. Ya, promosi. Bahwa intinya dia punya guru mursyid yang hebat dan punya torikot yang hebat. Sehingga wajar, patut kalau torikotnya diikuti, kan gitu. Nah, tapi ternyata kejadiannya justru menjadi lain. Ketika dia bicara tentang guru mursyidnya, nah itu justru menarik perhatian orang untuk melacak, mencari tahu siapa guru mursyidnya sebenarnya ini. Ya. Dan ternyata terungkap, ya, siapa sebenarnya Abati Ahmad Al-Badr. Ternyata seorang yang sebenarnya praktek perdukunan, bohong semua ceritanya gitu. Nah, akhirnya kan jadi kacau. Jadi di situ hal-hal menariknya saya pikir begitu. Jadi kemampuan Heri Marzuki untuk merekrut Araji Hasim menjadi sales torikotnya. Ya, pasti si Marzuki sudah mempelajari secara cermat tentang sepak terjangnya si Araji kan gitu. Nah, dia giring. Bagaimana caranya digiring hingga Araji bisa menjadi bagian dari torikohnya. Karena si Marzuki sudah lihat kan, ini ada potensi besar. Ya. Seorang dokter, ya, bisa dikatakan ahli tasawuf, ahli filsafat kan. Ini luar biasa kalau bisa jadi sales torikotnya kan. Dengan satu risiko bahwa tidak mudah gitu loh. Bahkan hampir mustahil kalau si Araji bisa direkrut kalau ngelihat kapasitasnya, ya. Tapi kok bisa kerekrut, itu jadi aneh. Apakah mungkin pengaruh sihirnya, nggak tahu juga, ya. Cuman nggak logis aja. Orang sekelas Araji yang bukan kaleng-kaleng bisa direkrut oleh si Heri Marzuki, ya kan gitu. Dan tidak sulit bagi Heri Marzuki untuk menundukkannya, untuk meyakinkannya, karena terbukti cukup lama mereka berhubungan, ya. Itu yang menarik bagi saya. Jadi secara psikologis saya melihat bahwa Heri Marzuki sudah mengetahui, ya, salah satu kelemahan si Araji adalah mudah ditekan, mudah tertekan, tipenya begitu. Sehingga dengan bahasa-bahasa tertentu, doktrin-doktrin tertentu, dikasih pressing sedikit, jadi itu percaya dia, ya.
akal sehatnya nggak jalan. Nah, cuman kelemahan kesalahan daripada Ar-Razi terlalu cepat untuk pamer, ya, untuk pamer. Mestinya dia bicara saja tentang ilmu ruh, tentang Al-Mahdi, ya, tentang Dajjal, tentang Khidir. Ya, nggak usah bicara guru mursyidnya itu, ya. Apalagi nyebut pakai istilah wali malamatiyah, itu justru menarik perhatian orang. Karena di luar sana itu ya banyak orang pinter, ya, banyak, gak kurang-kurang gitu. Jadi sekali kita bicara di depan media, depan publik, kalau menyangkut hal-hal mendasar, itu cepat sekali. Apalagi yang orangnya serba penasaran, dicari betul, pengen tahu si Abadi ini gimana orangnya. Ya, ternyata kaleng-kaleng, kan gitu. Ya, supi kaleng-kaleng gitu. Cuma tetap aja udah banyak yang percaya sama dia bahwa dia itu wali kan. Nah, Ar-Razi sendiri karena dia bisa direkrut, ya saya pikir kelasnya kaleng-kaleng juga. Ya, kok begitu mudahnya direkrut oleh Heri Marzuki gitu. Ya ternyata itu Heri Marzuki bisa baca kelemahan daripada Ar-Razi Hasim, bahwa Ar-Razi ini secara psikologis, secara kejiwaan itu mudah ditekan. Ya, dia kalau ngajar tuh kan bawaannya tegang, kalau ngasih ceramah tegang, nggak santai. Ya, jadi memperlihatkan orang yang mudah ditekan itu, mudah tertekan. Terus kalau ditanya agak-agak kurang cocok, dia marah. Nah, itu tipe-tipe orang yang mudah ditekan dan mudah tertekan. Dan itu mudah. Ya, merekrutnya gampang itu. Kalau sudah orang mudah tertekan itu. Ya, disuruh apa juga mau itu. Apalagi kalau sudah dapat imbalan-imbalan, waduh, udah jadi. Dan benar jadilah Ar-Razi Hasim sebagai sales torikot. Ini istilah baru nih, ada sales torikot. Nah, orang yang praktek sebagai sales torikot tuh banyak, ya, berkeliaran juga. Dia mempromosikan torikotnya gitu loh. Torikotnya tuh bagus, ini ya, dagang. Jadi ada sales torikot itu. Jadi bukan cuma sales rokok, sales minuman, sales properti, enggak, sales torikot tuh banyak. Ya. Apalagi sekarang ini, sepertinya sudah mulai ada persaingan antar torikot. Ya, apalagi dengan adanya kecanggihan teknologi di soal medsos kan, itu udah kelihatan tuh. Torikot ini, torikot itu tampil semua deh. Ya. Tujuannya apa? Ya jualan lah. Jualan. Biar tambah banyak orang yang mengikuti torikotnya. Oke. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Paling tidak bisa menambah wawasan kita sehingga ke depan bisa lebih cermat, ya, memperhatikan gejala-gejala yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dalam kaitannya dengan torikoh kan itu. Dan kita bisa lebih waspada karena pola-polanya yang dipakai juga nggak jauh beda, polanya sama. Apalagi dikaitkan dengan teori kriminologi, satu kejahatan terungkap berarti ada 10 yang belum terungkap. Nah, artinya orang-orang seperti Heri Marzuki itu masih banyak. Ya, tapi ya polanya sama, nggak jauh seperti itulah pola-polanya. Ya pola-pola orang berdagang lah. Ya, tapi ini yang didagangkan torikoh gitu, dengan segala keistimewaannya, termasuk segala keanehannya dan keajaibannya. Kenapa jualan keajaiban tuh jadi laku keras? Ya karena memang orang kita ini senang yang ajaib-ajaib, senang yang aneh-aneh. Ya, diajak yang normal nggak mau gitu kan. Saya jadi ingat cerita waktu kecil dulu, betapa hobinya kita kalau namanya komik, ya kan, baca komik. Waduh, merata itu, tren bener tuh baca komik itu. Kalau sudah baca komik tuh melayang-layang pikiran, nggak ada waktu tanpa baca komik. Nah itu kan sudah terlatih namanya budaya kita, ya. Suka dengan dongeng, kan dongeng semua komik-komik itu, tapi ya seneng aja. Ya, nah kebawa sampai hari ini suka dongeng, padahal dia tahu itu dongeng tapi seneng. Saya nggak ngerti apakah ini secara psikologis bagian dari hal yang dibutuhkan oleh manusia gitu, yang kadang-kadang tanpa disadarinya. Tapi tadi seneng dongeng, ada yang seneng musik, seneng nyanyi kan itu. Nah kalau sudah bicara keagamaan, yang terjadi itu senang dongeng.
Dan terbukti laku keras apa yang dilakukan, contohnya seperti Heri Marzuki, laku keras dongeng-dongengnya itu. Ditambah lagi Araji yang mendongkraknya, tambah laku keras lagi semua dongeng-dongeng itu. Tapi ya tetap masih banyak yang suka gitu. Aneh juga kan? Masih banyak yang suka dengan dongeng-dongeng itu. Tapi ya sudahlah, mau diapain juga kan gitu. Cuma paling tidak dengan saya mengangkat persoalan ini, ya kita bisa lebih waspada aja untuk membaca gejala-gejala yang terkait dengan thariqah ada di sekitar kita kan, sehingga nanti bisa paham pola-polanya apa. Ya, sama, nggak beda jauh, polanya juga sama. Ya, mungkin beda masalah soal ini aja lah, soal medianya aja lah. Ya. Ada yang menggunakan media elektronik, ada yang menggunakan media cetak, ada yang full media lisan, ya, mulut ke mulut gitu. Tapi intinya polanya juga pasti sama. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada kesalahpahaman. Tidak ada maksud untuk menyinggung perasaan siapapun juga. Ini hanya bagian dari edukasi keislaman dalam rangka menguatkan benteng-benteng tauhid di antara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.